Shalom, welcome to Next Generation Online Service. Halo young people, apa kabarnya nih hari ini? Apa kabarnya nih seminggu kebelakangan ini dari hari Senin sampai Rabu? Moga-moga young people semuanya selalu berada di dalam lindungan Tuhan ya. Stay safe, stay happy, dan stay healthy pastinya. Nah, hari ini young people, gak berasa juga ya, kita udah bulan Desember nih, bulan ke-12, penghujung tahun. Kita sebelum mulai, mungkin aku mau intermezzo sedikit aja nih sama young people. Pernah gak sih kalian punya random thoughts, pikiran-pikiran yang kecil, acak, atau pikiran-pikiran yang gak berhubungan nih sama daily task ataupun keseharian kita, tapi tiba-tiba muncul aja nih di pemikiran kita. Belakangan ini aku punya random thoughts satu sih sebetulnya. Nah, pemikirannya adalah kenapa sih Natal dirayakan tanggal 25 Desember? Mungkin ada beberapa teori ya yang bilang kenapa sih Natal dirayakan tanggal 25 Desember? Mungkin nggak bulan Juni atau Juli. Kenapa dan kenapa harus tanggal 25 nih, satu minggu sebelum tahun baru? Nah, ini cuman mungkin opini aku aja kali ya. Kenapa sih Natal dirayakan tanggal 25 Desember? Pemikiranku adalah satu minggu sebelum tahun baru. Terkadang di saat kita udah di bulan Desember nih, kita pengen banget kan lihat ke belakang dari bulan 1 sampai bulan 11. Apa sih yang udah kita capai, apa yang belum kita capai, dan goal kita yang mana yang akan kita capai di tahun depan. Mungkin goal mana yang mungkin akan kita hilangkan untuk tahun depan. Terkadang ada pemikiran seperti itu pasti ya young people. Nah, di sini jadi dari alasan ini aku mau kasih tahu nih opini aku kenapa Natal tanggal 25 Desember. Aku yakin karena kita mau diingatkan oleh Tuhan bahwa harapan itu selalu ada loh. Satu minggu sebelum dari tahun baru, harapan baru juga akan muncul. So, that is what Christmas for me. Apa Natal buat Cheryl adalah pengharapan. Nah, apa sih Natal buat young people? Yuk, aku ajak young people untuk komen ya di bawah video ini. Oke, hari ini aku dapet tema sebenarnya ya berhubungan dengan Natal nih, berhubung bulan Desember. Jadi untuk hari ini aku namakan temanya adalah Hope is Him. Bahwa harapan kita adalah Tuhan. Melihat ke belakang 2 tahun dari 2020, 2021, saat COVID menyerang seluruh dunia, pastinya ini merupakan waktu-waktu yang sulit, masa-masa yang sulit. Gak hanya mungkin kita ya sebagai anak muda ataupun yang profesional, juga sulit pastinya untuk teman-teman yang masih bersekolah ataupun sudah kerja. Nah, apa sih yang udah kita rasakan di 2 tahun belakangan ini? Jujur secara pribadi kalau aku merasakan beberapa kekecewaan, entah itu di dunia kerja, entah itu mungkin juga di dunia pelayanan, atau mungkin secara kesehatan mental, juga mungkin yang people juga merasakan sakit hati, atau kegagalan, dan segala macam kekecewaan ya. Nah, dari segala tekanan yang diadakan oleh dunia, segala tekanan yang diberikan oleh dunia, pasti terkadang itu membuat harapan kita menipis ya, membuat harapan kita memudar bahkan hilang. Nah, tapi sebenarnya alasan utama kenapa harapan itu memudar atau hilang, kalau menurut aku nih ya young people, harapan kita hilang saat harapan itu kita taruh di tempat yang salah. Gimana sih contohnya? Gini contohnya. Kalian memiliki goals pastinya di dalam kehidupan ini. Aku punya goals di dalam kehidupanku. Dan aku pengen banget nih untuk mencapai goalsku. Kita pasti bekerja keras ya untuk mencapai goals kita. Nah, saat kita bekerja keras ini, kita kan berpikir, oh aku udah bikin A nih, aku udah bikin B nih. Tapi semua kerja keras kita itu terkadang membuat kita dalam tanda kutip sombong nih yang people, secara sadar ataupun enggak. Kalau aku secara pribadi, terkadang aku merasakan hal itu. Jadi di saat kita sudah merasa aku udah lakukan yang terbaik, aku pasti capai goalku sesuai dengan harapanku. Nah, saat kita taruh harapan kita pada kerja keras kita, pada apa yang sudah kita lakukan, pada apa yang menjadi kekuatan kita, nah, di saat itulah kita timbul sesuatu yang namanya illusion of control, di mana ada bayangan bahwa kita memiliki kontrol sepenuhnya, kita punya power sepenuhnya untuk segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita.
Nah, illusion of control ini yang bikin kita yang people saat kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, saat kita tidak mendapatkan goals yang kita inginkan, itulah di saat itulah illusion of control ini hancur. Bahwa kita baru sadar, oh aku gak punya kontrol sepenuhnya nih, harapan aku taruh salah di dalam diriku. Di saat itulah waktu kita sudah kekecewaan itu timbul, sakit hati itu timbul, di saat itu harapan menipis dan akhirnya kita mulai tawar hati. Untuk next, mungkin goal yang next, aku akan biasa aja deh. Aku akan jalani rutinitas aku ya, bangun pagi, mandi, mungkin pergi ke kantor, sekarang sudah mulai WFO, atau juga mungkin online school, online work from home, and then so on. So, di saat kayak gitu kita cuma menjalani rutinitas. Kita nggak sadar bahwa hari demi hari, waktu demi waktu kita bangun pagi merupakan harapan yang baru, merupakan anugerah yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, young people, harapan memudar itu fatal banget loh. Kenapa sih harapan memudar itu fatal? Pertama yang tadi aku udah bilang, kita jadi tawar hati. Nah, seperti yang Ibrani 11 ayat 1 katakan ya young people, bahwa iman adalah dasar dari yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi, kalau in my honest opinion, iman dan pengharapan itu nggak bisa dipisahin nih young people. Jadi dua-duanya saling bersangkutan, saling jadi support system untuk satu dan yang lainnya. Nah, dan di saat harapan kita memudar, di saat harapan kita itu hilang karena kita salah menempatkannya, di saat itu juga iman kita akan terganggu. Iman kita akan Tuhan akan terganggu. Kita mulai berpikir, Tuhan punishing me, Tuhan hukum aku untuk segala sesuatu yang aku lakukan salah mungkin. Atau nggak percaya sama Tuhan lagi. Atau bilang, Tuhan aku udah bekerja dengan luar biasa hebatnya, dengan luar biasa kerasnya, tapi kok hasilnya seperti mengkhianati proses yang kita sudah lalui. Nah, ini nih yang people yang bikin emosi kita jadi nggak stabil, kita jadi mungkin cepat kesal, cepat kecewa, juga kita jadinya nggak punya gairah untuk melanjutkan kehidupan kita sehari-harinya. Nah, aku cuma mau ingetin nih satu dari sharing hari ini yang people. Gimana sih caranya untuk tetap memiliki emosi yang stabil, juga tetap untuk happy menjalani hari-hari yang susah ini? Yuk, mulai ingatkan diri kita, gimana sih dan di mana kita harusnya menempatkan pengharapan kita. Jadi aku yakin dan percaya yang people udah sering dengar ini. Pengharapan yang sejati adalah di dalam Tuhan. Tapi hari ini aku mau ingatkan juga bahwa pengharapan itu sendiri ialah Tuhan. Kenapa sih pengharapan itu sendiri ialah Tuhan? Kita tahu Tuhan adalah sosok yang gak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Di saat itu yang kita sudah sadari nih yang people, bahwa Tuhan tidak pernah berubah, merupakan sesuatu yang solid, sesuatu yang bisa kita pegang sampai selama-lamanya. Di situ juga kita sadar nih yang people, bahwa di saat kita berpegang pada sesuatu yang solid, yang gak punya expired date, kayak dunia ini, ingat ya yang people, semuanya ada expired date-nya, tapi Tuhan gak punya expired date. Di saat kita berpegang pada Tuhan, di saat pengharapan kita adalah Tuhan, segala sesuatunya menjadi lebih mudah. Aku gak bilang segala sesuatu tidak ada yang sulit, tapi kita lebih mudah untuk menjalaninya, kita lebih happy, kita lebih lepas, dan kita bisa terus dan terus bersyukur untuk setiap harinya. Nah, itu yang people yang aku mau ingetin buat yang people hari ini. Yuk, stay hopeful, because hope is Him. Oke, thank you young people for today. Yuk, sebelum kita tutup renungan hari ini, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan telah ingatkan kami semua di sini ya Tuhan, bahwa harapan itu Tuhan loh. Bukan harapan itu di dalam Tuhan saja, tapi Engkaulah harapan kami ya Bapa. Bapa, kami tahu ya Bapa, hari-hari ke depan mungkin tidak lebih mudah dibanding hari-hari sebelumnya ya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya bahwa saat Tuhan adalah harapan kami, saat kami pegang Tuhan di dalam kehidupan kami dapat menjalani hari-hari kami dengan menyenangkan, dengan penuh dengan sukacita, dengan rasa syukur yang daripadamu dan untukmu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Bapa berdoa untuk seluruh yang people yang
menonton Next Generation Online Service hari ini. Berkati mereka dimanapun mereka berada, lindungi mereka dimanapun mereka Engkau tempatkan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Hanya dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa, meminta, memohon, berharap, dan mengucap syukur. Haleluya, amin. So, thank you for your time young people. See you next week. God bless you.